Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang POAC dari PT Adikarya Tbk. Pertama, saya akan memperkenalkan grup kami. Pertama, Cahya Mawar Setiawati, Kristina Handayani, Ernawati Fitri, Kiki Rizkia Zahara, Nasyatul Muawiyah, Selvia Damayanti, dan Wayan Dharma. Dan pertama, saya akan menjelaskan tentang pembahasan tentang perkembangan PT Adikarya Tbk. PT Adikarya Tbk merupakan perusahaan publik yang bergerak di bidang konstruksi dan bertempat di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1985 sesuai dengan RJPP ADI 2012 sampai 2016. Perseroan merencanakan kegiatan korporasi dalam 5 lini bisnis dalam rangka meningkatkan value korporasi, yakni lini bisnis konstruksi, bisnis EPC, bisnis properti, bisnis reality, dan bisnis investasi infrastruktur. Di tahun 2013, selain konstruksi dan EPC, perseroan telah menjalani dan mendapatkan laba dari bisnis properti dan reality melalui dua anak perusahaan, yakni Adi Persada Properti atau disingkat sebagai APP dan Adi Persada Reality disingkat sebagai APR. Dua anak perusahaan ini efektif beroperasi secara profesional menginjak tahun kedua, namun pencapaian kinerja sungguh membanggakan, yakni masing-masing membukakan laba bersih. APP sebesar Rp 117,9 miliar, sedangkan APR sebesar 70,4 miliar. Pertumbuhan kinerja 2013 secara kuantitas korporasi melalui bisnis konstruksi dan EPC, bisnis properti dan reality, perseroan juga sudah melangkah mendirikan 2 pabrik precast konkret, yakni wilayah barat di Sadang dan wilayah timur di Mojokerto, yang pada mulanya dikelola secara divisional. Hal ini tidak merupakan langkah konkret perseroan dalam lini bisnis investasi di infrastruktur. Guna mendukung pertumbuhan konstruktur infrastruktur juga didedikasikan untuk mendukung program bisnis transportasi modal monorail. Di lini core bisnis yakni konstruksi dan EPC, strategi pengembangan bisnis dijalankan dengan lebih fokus pada peningkatan profesionalisme bisnis dengan kualitas produk dan delivery time. Peran ALC atau Adi Learning Center yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Sudah dirasakan manfaatnya dalam fokus mendukung program ini. Semangat mengejar efisiensi dan kualitas produk dengan bekerja cerdas menjadi bahasan tim bisnis konstruksi dan EPC. Semangat tersebut melandasi pembentukan anak perusahaan spesialis gedung yang dilakukan dengan cepat, yaitu Adi Persada Gedung atau APJ. Ini adalah modal dasar utama untuk memenangkan persaingan di lini bisnis ini ke depan, khususnya menyongsong era pasar bebas ASEAN 2015. Direksi perseroan berkeyakinan bahwa GCG transparansi dari SIM ini akan menjadi daya saing perseroan di masa datang untuk to be a leading dalam persaingan bisnis yang semakin ketat di era pasar terbuka ASEAN. Dan presenter selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nasyatul Muawiyah. Oke, selanjutnya Nasyatul Muawiyah akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami tentang fungsi POAC. Fungsi POAC sendiri dalam suatu organisasi adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi dalam pencapaian tujuannya. Berikut adalah pemaparan singkat tentang POAC dari PT Adikarya Tbk yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Kiki Rizkia Zahara. Oke, sekarang kita masuk ke materi POAC. Dan materi POAC yang pertama adalah planning. Planning sendiri di sini PT Adikarya mempunyai beberapa visi dan misi. Yang pertama, untuk visinya menjadi perusahaan konstruksi terkemuka di Asia Tenggara, dan misi-misi untuk mencapai visi PT Adikarya adalah: 1. Berkinerja berdasarkan atas peningkatan corporate value secara incorporate. 2. Melakukan proses pembelajaran atau learning dalam mencapai pertumbuhan atau peningkatan corporate value. Yang 3. Menerapkan corporate culture yang simple tapi membumi, dilaksanakan atau down to earth.
Yang selanjutnya, proaktif melaksanakan 5 lini bisnis secara profesional, governance, mendukung pertumbuhan perusahaan. Dan yang terakhir adalah berpartisipasi aktif dalam program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL dan Corporate Social Responsibility or CSR seiring pertumbuhan perusahaan. Selain itu, PT Adikarya juga memiliki beberapa strategi perusahaan yang akan dijelaskan oleh partner saya, Cahya Mawar Setiawati. Oke, presentasi selanjutnya tentang strategi perusahaan PT Adikarya. Yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan secara tulus dan berkesinambungan. Yang kedua, memacu pertumbuhan jasa konstruksi melalui konsep dan solution provider. Yang ketiga, penguasaan dan peningkatan kemampuan di bidang oil dan gas dan power plant. Yang keempat, membangun kapabilitas atau kompetensi karyawan sesuai kebutuhan yang terus berkembang. Yang kelima, membangun sistem informasi perusahaan yang berbasis IT, informasi teknologi. Yang keenam, mendukung kesinambungan dan kestabilan lingkungan dalam setiap pelaksanaan pekerjaan. Dan presentasi selanjutnya tentang organizing yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai organizing. PT Adikarya dipimpin oleh seorang direktur utama yang bernama Bambang Tribowo. Beliau dibantu oleh 4 direktur, yaitu Direktur Operasi 1, Direktur Operasi 2, Direktur Pengembangan Usaha, dan Direktur Keuangan atau SDM. Perusahaan ini juga dibagi ke dalam beberapa divisi dan departemen. Divisi adalah merupakan tanggung jawab Direktur Operasi 1 dan 2, yaitu Divisi Konstruksi 1 sampai dengan 7 dan 2 Divisi Internasional. Sedangkan departemen merupakan tanggung jawab Direktur Pengembangan Usaha dan Direktur Keuangan dan SDM, yaitu Departemen Riset, Departemen Keuangan, Departemen Penunjang Operasi, Departemen Sistem Manajemen Informasi, Departemen SDM, Departemen EPC, Departemen Manajemen Risiko. Dan berikut adalah struktur organisasi PT Adikarya Tbk. Dan direktur utama yaitu terbagi menjadi direktur 1, direktur 2, direktur 3, direktur 4, dan direktur 5. Dan samping hal itu, ada satuan pengawas intern, corporate secretary, dan di bawahnya lagi ada divisi-divisi konstruksi yang menjadi terbagi menjadi 3 bagian. Dan Oke, saya akan melanjutkan tentang actuating. Actuating di sini terbagi atas 3. Yang pertama jasa konstruksi, yang kedua EPC, dan yang ketiga investasi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang jasa konstruksi. Bidang jasa konstruksi didukung oleh divisi-divisi yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri, di mana beberapa divisi diarahkan sebagai divisi spesialis, yaitu spesialis gedung, spesialis infrastruktur dengan teknologi tinggi, dan spesialis EPC. Jasa konstruksi tersendiri terbagi menjadi 2 kelompok, yang pertama infrastruktur dan yang kedua bangunan. Oke, yang selanjutnya EPC. EPC, pada proyek EPC, PT Adi membangun pembangkit listrik dan oil dan juga gas, dan wilayah operasinya hanya di Indonesia. Yang ketiga tentang investasi, PT Adi membatasi hanya terjun ke bidang investasi yang dekat dengan bidang konstruksi saja, misalnya jalan tol, properti, dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya akan membahas tentang controlling, akan dilanjutkan dengan Wayan Dharma. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang controlling. Dalam controlling ada beberapa proses dalam tahapan, yaitu pengawasan. Proses pengawasan dilakukan secara bertahap dan sistematis melalui langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan standar yang akan digunakan sebagai dasar pengendalian.
Yang kedua, mengukur pelaksanaan atau hasil yang sudah dicapai. Yang ketiga, membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada. Yang keempat, melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. Yang kelima, meninjau dan menganalisis ulang rencana apakah sudah realistis atau tidak, dan jika ternyata belum realistis maka perlu diperbaiki. Dengan ada itu, PT Adikarya melakukan pengawasan secara umum oleh manajemen atas perusahaan, yaitu direktur umum dan bawahannya. Selain itu, karena perusahaan ini berbentuk perseroan terbatas, maka para pemegang saham secara tidak langsung akan ikut mengawasi kinerja perusahaan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah dalam membangun suatu perusahaan dimulai dengan satu perencanaan. Perencanaan merupakan suatu pola pandang yang menyeluruh terhadap segala pekerjaan yang harus dilakukan dan merupakan landasan pokok agar pelaksanaan fungsi-fungsi yang lain dan sebagai tuntuan bagi pencapaian tujuan organisasi dalam lebih efisien dan efektif. Penggunaan POAC pada PT Adikarya Tbk terdiri atas rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Sekian dari kami. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.